Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ajeng Afida Nurrohmah dan rekan saya Mbak Melati akan menerangkan tentang materi yang terkandung dalam KD 3.4 dan KD 4.4 dalam materi sosiologi kelas 12. Pertama ada kearifan lokal. Kearifan lokal itu dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Ciri dari kearifan lokal yang pertama adalah dapat bertahan terhadap budaya asing. Yang kedua adalah dapat mengakomodasi dan mengintegrasi unsur budaya asing ke dalam budaya asli, di mana hal ini tuh seperti budaya asing yang masuk, difilter, kemudian dicocokkan dengan nilai-nilai budaya lokal yang ada sehingga tidak sepenuhnya terhapus nilai dari masing-masing kebudayaan tersebut. Yang ketiga itu budaya kearifan lokal itu dapat memberi arah pada perkembangan budaya. Ada fungsi dari kearifan lokal yakni sebagai konservasi atau pelestarian sumber daya alam. Jadi kearifan lokal ini akan menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitarnya. Yang kedua, sebagai pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah untuk pengembangan ilmu kebudayaan dan pengetahuan. Contohnya misalnya upacara-upacara adat itu bakal tetap ada dan tetap terjaga gitu. Kemudian ada hubungan antara kearifan lokal dengan pemberdayaan masyarakat. Apa hubungannya? Kearifan lokal itu di masyarakat modern sekarang ini jarang diterapin di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana sih biar tetap menjaga kearifan lokal ini tetap ada? Nah, akhirnya kearifan lokal ini disisipkan ke dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi misalnya masalah-masalah yang ada di masyarakat itu adalah dengan memasukkan kearifan lokal ke dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Apa sih pemberdayaan masyarakat itu? Nah, pemberdayaan masyarakat itu adalah suatu proses pembangunan di mana masyarakat itu berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi diri dan lingkungan. Kemudian ada tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk mencapai sebuah keadaan di mana masyarakat itu berdaya dalam arti memiliki kekuasaan atau pengetahuan, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dalam aspek fisik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dalam pemberdayaan masyarakat ada 3 upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah enabling. Enabling itu menciptakan iklim di mana masyarakat itu dapat bereksplorasi, dapat mengembangkan dirinya menjadi masyarakat yang berdaya guna. Yang kedua ada empowering. Empowering itu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya kayak mendorong memberikan motivasi, memberikan dorongan, itu juga terus membukakan akses pada masyarakat dengan cara memberikan fasilitas seperti itu. Yang ketiga adalah protecting. Protecting itu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Karena itu kekurangberdayaan itu harus dihadapi agar masyarakat yang sedang berkembang ini tidak menjadi bertambah lemah dalam prosesnya. Melindungi dalam hal ini juga dilihat sebagai upaya yang mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada KD 4.4 yang isinya merancang, melaksanakan, dan melaporkan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menyusun rancangan program pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah globalisasi.
Nah, yang kedua yaitu melakukan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan hasil aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Nah, jadi sudah sangat jelas di indikator pencapaian kompetensi ini bahwa siswa di sini disuruh mengimplementasikan bagaimana caranya menyusun rancangan program pemberdayaan komunitas tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Nah, jadi tadi kan di KD 3.4 sudah dijelasin apa itu kearifan lokal, bagaimana pemberdayaan komunitas, dan sebagainya udah dijelasin. Nah, di KD 4.4 ini siswa disuruh untuk membuat suatu laporan tentang rencana pemberdayaan komunitas nih. Biasanya siswa itu membuat suatu karya atau sebuah penelitian gitu ya. Nah, itu isinya tentang bagaimana mengelola limbah menjadi suatu karya yang dapat bernilai gitu loh, ada nilai jualnya seperti itu. Biasanya seperti itu di KD 4.4 mengimplementasikannya. Sekian tadi presentasi dari kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.